Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari Bizaki Channel. Pada bahasan kali ini saya akan membahas satu hal yang paling penting dalam dunia penambangan, yaitu adalah pengukuran pH. Pengertian pH sendiri adalah potensial hidrogen, yaitu suatu zat di mana bisa menentukan keasaman atau kebasahan sebuah tempat, baik tanah, air, ataupun barang-barang yang akan kita tambang itu untuk menghasilkan logam mulia. Salah satu kelemahan daripada pemula adalah tidak memiliki yang namanya pH meter ataupun kertas lakmus. Nah, mungkin pada pemula yang ingin belajar bagaimana mengukur pH, sebaiknya kita awali dengan kita kenal apa itu pH. Nah, pH tanah sendiri dalam setiap tempat itu berbeda. Ada yang asam dan ada yang basa. Namun untuk membahas itu kita butuh tempat lain. Sedangkan pada malam hari ini saya akan mengajarkan alternatif membuat kertas lakmus bagi kita yang tidak memiliki pH meter yang lumayan harganya, pH meternya, dan kertas lakmus khusus untuk teman-teman kita yang jauh dari jangkauan pasar atau toko-toko kimia. Khusus untuk teman-teman yang ada di pedalaman, alternatif paling terbaik yaitu membuat pH meter buatan sendiri. Bahan-bahan yang kita sediakan seperti yang nampak di kamera, ya ini ada kunyit, ada bunga sepatu, ada bunga apa ini warna ungu ya, terus daun yang seperti ini, bisa juga daun pinahong, bunga mawar, ataupun kalau bahasa Jawa cipluan, kalau untuk bahasa Sundanya ini cecenetan mungkin ya. Pokoknya semua tanaman yang mempunyai sifat licin ketika digosokkan ke tangan, dibasuhkan ke tangan, itu bisa kita jadikan salah satu bahan untuk membuat pH alternatif, pengukur pH alternatif, daripada kita harus membeli pH meter ataupun kertas lakmus yang sulit didapatkan. Kemudian bahan tambahannya kita bisa memakai alkohol 70%. Nah, alkohol 70% ini bila juga nggak ada, kita bisa pakai sejenis alkohol minuman ya. Maaf, bukan mengajarkan minum, tapi alkohol minuman seperti anggur merah, wine, atau apapun seperti minuman-minuman tradisional seperti tuak atau apapun, itu bisa dijadikan bahan tambahan salah satu dari tanaman yang saya sebutkan tadi. Nah, cara dan prosesnya bagaimana? Oke, tetap ikuti saya di Bizaki Channel, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Bizaki Channel makin berkembang dan bisa memberikan wawasan tentang dunia tambang dengan cara yang sangat sederhana, agar kita semua para pemula dan penambang yang punya modal kecil dan punya keinginan kuat untuk menambang, tertambah khazanah keilmuannya dengan cara yang sederhana, alat seadanya, namun dapat menghasilkan logam mulia. Oke, kita mulai dari proses awal. Namun untuk mengerjakan semua bahan ini saya tidak mungkin ya. Kita ambil salah satu saja, yaitu kunyit. Kenapa saya memakai alternatif kunyit? Sebab kunyit itu mempunyai pH 9-10. Kunyit sendiri merupakan salah satu tanaman indikator yang memang banyak direkomendasikan oleh para ahli pH tanah, dikarenakan kestabilan pH kunyit dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain itu lebih bagus. Nah, bagaimana caranya? Kita coba dua alternatif. Namun pada proses untuk tumbuhan yang lain, termasuk yang di luar yang saya sebutkan dan termasuk yang ada di sini, itu prosesnya sama. Cuma kali ini saya memberikan satu contoh saja, kunyit saja. Di gambaran kira-kiranya ya sama seperti itu. Oke,
Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan memarut kunyit. Oke, saya contohkan ya. Nah, sobat bijak, setelah semua kunyit halus, setelah kita parut ya, kita butuh yang namanya alkohol. Kenapa alkohol? Dikarenakan dibanding dengan air, zat yang dibutuhkan untuk menjadi indikator daripada pengukuran pH tanah itu akan lebih meningkat, lebih baik lah daripada air, maka diperlukan alkohol. Sekali lagi, alkohol yang bisa dipakai itu lebih baik alkohol yang 70%. Namun bila tidak ada, maka semua minuman yang beralkohol di atas kadar 40 atau 20 lah, di atas kadar 20 ke atas itu bisa digunakan sebagai bahan campuran kunyit atau beberapa tanaman yang saya sebutkan tadi, seperti bunga sepatu, terus daun apa ini namanya? Ini daun apa ini, Dek? Saya kurang paham namanya ya, cuma itu daunnya licin. Terus ini yang sering dibikin teh warna ungu ini, terus bunga mawar, terus kemudian cecenetan atau cipluan kata orang Jawa ya, itu bisa dijadikan salah satu bahannya. Sama prosesnya, dihaluskan juga. Nah, kemudian kita buka alkoholnya, kita siramkan ya deh di kunyit, kemudian kita ratakan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ratakan sampai betul-betul merata seperti ini. Kita tambah lagi ya. Kita butuhkan banyak, soalnya ini untuk apa? Untuk merendam bahan selanjutnya yang kita gunakan sebagai pengganti media kertas, ya akan menjadi kertas lakmus ya, pengganti kertas lakmus. Oke, semua bahan telah tercampur rata dengan baik. Oke sobat bijak, setelah semua bahan halus, selalu kita ambil airnya saja ya, ekstraknya saja seperti ini. Sebaiknya jangan disaring menggunakan ini ya, sebaiknya menggunakan kertas saring atau tisu, itu lebih baik. Sebab yang dibutuhkan itu airnya saja, seperti ini. Kita ambil airnya saja. Kenapa airnya saja? Karena zat yang dibutuhkan alat indikator untuk menentukan keasaman atau basa itu ada terkandung di dalam air yang atau bahan yang telah tercampur dengan alkohol 70% ini. Upayakan alkohol 70% ya. Kalaupun nggak ada alternatif lain ya silahkan, boleh dari minuman keras ataupun dari minuman-minuman tradisional yang mengandung alkohol. Sebab alkohol itu sangat-sangat baik mengikat zat yang ada di dalam kunyit ini sendiri untuk mengikat kandungan basanya. Sobat bijak, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah bahan kertas sebagai media untuk menempelkan zat yang diperlukan dari dalam cairan yang ada di dalam parutan kunyit dan alkohol tadi ya. Kertas yang bisa digunakan adalah itu paling terbaik adalah kertas HPS sebenarnya. Kertas HPS ukuran 70 mili. Saya kurang paham ukuran 70. Kemudian kertas buku ataupun kertas apapun yang polos. Namun kali ini saya menggunakan kertas bekas
bola lampu ini agar apa? Agar kelihatannya kalau saya ini bukan rekayasa ini. Ini bukan rekayasa. Caranya bagaimana? Kita gunting kertas sebagaimana ukuran kertas lakmus. Kita gunting kecil-kecil sebagaimana ukuran kertas lakmus. Nah, seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kemudian semua kertas ini kita rendam ke dalam cairan yang atau ekstrak dari kunyit, dari bunga atau dari apapun. Kita rendam selama 120 menit atau sekitar 120 menit itu 2 jam ya. Kita upayakan selama 2 jam, itu lebih lama pun lebih bagus, namun bukan apa-apa sebenarnya. Takut kertasnya rusak kalau kelamaan, tapi minimal 2 jam lah paling tidak untuk mendapatkan kertas lakmus yang terbaik. Sobat bijak, ada 2 cara sebenarnya selain membuat kertas lakmus sendiri dengan indikator yang bisa kita gunakan secara langsung ketika kita berada di tengah hutan yang dimungkinkan tidak ada kertas. Cara paling terbaik adalah dengan masih menggunakan bahan kunyit. Ini sambil kita menunggu 2 jam ya. Masih dengan 2 jam seperti ini. Nah, kunyit ini kita potong. Saya akan bagi 3 aja. Saya akan memperlihatkan kondisi kunyit sebelum dimasukkan ke cairan basah dan sesudah dimasukkan ke cairan basah atau asam. Nah, kelihatan ya. Ini saya pergunakan satu untuk kunyit yang tidak dicelupkan ke cairan asam ataupun basah. Yang satu lagi saya akan pergunakan untuk di cairan asam ataupun asam. Yang satu lagi untuk cairan basah. Nanti kita lihat perbandingan warnanya. Ini sebagai indikator pengganti pengukur pH meter ataupun kertas lakmus. Oke, sambil menunggu kita persiapkan dulu cairan asam dan basahnya. Nah, sobat bijak, tadi dari rendaman ini ya, yang 6 lembar ini tinggal 4 lembar, 5 lembar lagi. Saya coba paksakan kering 1 lembar ini dengan cara dibakar. Ini hasilnya seperti ini nih, kertas lakmus buatan saya. Nanti kita buktikan apakah kertas lakmus buatan saya, indikator dengan alat seadanya ini berfungsi dengan baik, bisa mendeteksi keasaman atau kebasahan sebuah zat. Di sini saya telah menyediakan urea. Ini masih kelihatannya ureanya ya. Urea, kemudian sisa daripada HCl buatan sendiri. Yang penting zat asam. Ini untuk membuktikan keampuhan daripada kertas lakmus buatan. Ini bukan rekayasa ya tuh. Ini bekas lampu yang tadi nih. Ini udah pakai kunyit ini, makanya warnanya kuning. Oke sobat, langsung saja kita kasih ureanya itu air. Ureanya kita air, kita hancurkan. Nah, pakai tangan aja kan nggak apa-apa ini. Kita hancurkan seperti ini. Ini urea merah nih ya. Yang urea putihnya habis. Kemudian yang sebelahnya lagi coba kita pakai HCl. HCl artinya urea ini menunjukkan benda yang basah, sementara HCl ini asam ya. Nah ini kelihatan warnanya bun, ini HCl buatan ini. Itu mendidih itu. Kita buktikan apakah kertas lakmus buatan ini betul-betul bisa bekerja dengan baik atau tidak. Namun saya biasa membuat kertas lakmus sendiri, itu alternatif apabila saya sedang berada di hutan untuk mengukur pelarutan yang sempurna baik sistem asam ataupun basa.
Namun kebanyakan selama ini saya membuat sistem basa dengan bahan seadanya di hutan. Dan kertas lakmusnya pun, seandainya saya tidak sempat membuat kertas lakmus, saya memakai kunyit langsung. Itu nanti tutorial, nanti kita sambung nih habis ini. Ini kita membuktikan kertas yang telah kita rendam selama 2 jam dan saya paksa untuk saya keringkan. Dengan korek api tadi ya. Untuk sekedar membuktikan bahwa ini berfungsi dengan baik. Sebenarnya nggak sampai 2 jam nih tadi, cuma 1 jam aja nih. 1 jam saya paksa saya keringkan. Saya bakar dengan perlahan dengan korek api tadi. Ini kita buktikan, ini zat asamnya ya. Nah ini kelihatan zat asam menghasilkan warna pink ya, pink, nggak kelihatan sebelahnya. Ini yang cuma yang sebelahnya aja yang nggak ada catnya nih, pink ya. Ini kita nggak tahu nih pH berapa nih, apa 1 apa 2 apa 3, tapi biasanya pH 1 nih kalau warna seperti ini nih. Dan untuk urea yang tadi, nah lihat agak kehijauan, ini dimungkinkan di pH 9. pH 9 artinya indikator alami buatan saya tadi itu berhasil dengan baik. Jadi buat teman-teman terutama yang jauh dari pusat perkotaan atau toko-toko kimia atau yang berada di pedalaman, untuk membuat indikator alami pengukur pH untuk pelarutan logam mulia itu cukup dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, terutama tanaman yang apabila digosok di tangan itu terasa sangat licin. Namun diutamakan kunir kalau kata orang bahasa Sunda ya. Kalau kata orang Riau itu kunyi. Bisa kita jadikan indikator pengukur pH. Sementara untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahannya kita harus punya tabel warna daripada ukuran pH. Nanti bisa terbaca itu. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Masih sama, kita pergunakan kunyit juga. Seperti contoh yang tadi saya potong-potong ya. Nah, seperti ini. Ini. Yang tengah ini jangan kita celupkan. Yang ini kita pakai untuk indikator asam dan yang ini untuk indikator yang basah ya. Untuk indikator yang basah. Kita celupkan selama setengah jam di setiap larutan asam ataupun basah. Nah, seperti ini. Mana itunya? Lidinya mana? Ini lidinya. Kita pakai lidi, kita nggak berani sentuh nih. pH nih lumayan tajam ke kuku. pH asam nih ya. Nah, ini. Yang satu kita masukkan ke cairan basah. Cairan urea yang sudah saya siapkan. Oke. Nah, ini. Yang satu kita biarkan sebagai perbandingan atau indikator apa yang terjadi di antara dua irisan ini. Ini warna aslinya ya. Ini yang masuk ke basah dan ini yang masuk ke asam. Kita tunggu setengah jam kemudian bagaimana warnanya nantinya. Apakah ada perubahan atau tidak. Soalnya saya biasa memakai ini, tapi kemungkinan besar ya pasti bisa. Oke, kita tunggu setengah jam sobat. Oke sobat bijak, setelah setengah jam kita ambil ya. Kita lihat perbedaan warnanya. Warna daripada kunyit yang telah kita rendam dengan basah dan kunyit yang kita rendam dengan cairan asam. Nah, ini kita lihat nih. Lihat. Untuk yang kita rendam dengan cairan basah itu kunyitnya agak hijauan, bahkan cenderung hampir biru, cuma di kamera ini kelihatannya hijauan. Sementara yang di cairan asam kita lihat warnanya itu memerah karena kandungan yang ada di HCl. Nah, ini. Sementara yang tidak direndam dengan apapun dia tetap netral, berwarna kuning sebagaimana layaknya kunyit. Jadi untuk menentukan keasaman dan kebasahan
eh, tanah atau air yang akan kita olah, maksudnya kandungan basa atau asam dari tanah yang akan kita olah. Untuk indikator paling sederhana atau paling mudah adalah dengan kunyit ya, walaupun dimungkinkan tingkat keakuratannya tidak seperti pH meter ataupun kertas lakmus ya. Namun apabila memang tidak ada, kunyit bisa menjadi alternatif sementara untuk menentukan keasaman dan kebasaan sebuah keasaman dan kebasahan tanah yang akan kita ukur, yaitu dengan cara kita mengambil tanahnya secomot demi secomot di setiap titik, kemudian kita masukkan ke dalam air, kemudian kita masukkan kunyit, itu bisa. Oke sobat bijak, semoga pengetahuan yang saya bagi ini walaupun tidak seberapa menarik ya, tapi dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia penambangan. Semoga bermanfaat. Nanti kedepannya kita coba bagi, kita buat bagaimana caranya membuat obat-obat pelarutan penambangan yang ada di alam. Kita nggak usah ribet-ribet, soalnya gimana, sebenarnya alam itu sendiri menyediakan obat-obatan yang gratis, hanya tinggal kitanya saja. Namun apabila kita tidak memiliki cukup pengetahuan, maka itu sia-sia. Saya sendiri pun bukan seorang ahli kimia atau ahli geologi ya dalam hal ini, tapi dengan pengalaman saya pernah belajar di beberapa tempat, di antara di Kalimantan dan di Sumatera, mengenai ilmu pengolahan pengambilan logam mulia secara tradisional. Jadi melalui Bizaki Channel ini saya coba berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya membuat obat-obatan alternatif yang bisa mengangkat logam mulia dari sebuah batuan atau tanah atau apapun, namun prosesnya tidak secepat obat-obatan toko atau obat-obatan kimia yang keluaran pabrik ya. Tetap membutuhkan waktu yang lama, sebab obat kimia dari pabrik itu udah memang betul-betul hasil daripada pengambilan ekstrak dari tanaman-tanaman tertentu atau yang lainnya yang sudah cukup nilai kandungan keasaman atau kebasahan itu cukup sangat lebih baik. Sementara dari alam ini kita bisa manfaatkan ya sesuai dengan keadaan tanaman itu tersebut. Oke sobat bijak, saya rasa cukup ya, mudah-mudahan memperkaya khazanah keilmuan. Kalau ada saran dan kritik, langsung aja ke komentar di bawah. Terima kasih yang telah mengirimkan kritik. Kemarin saya sempat keseletot ya, bilang lava itu larva, jadi ada yang ketawa ya. Terima kasih.